Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 22042126. Saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan 2 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaannya tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan saat dibutuhkan. Yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen seleksi ini adalah proses penarik perhatian sejumlah orang atau calon pekerja untuk mendorong mereka melamar pekerjaan pada suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan secara terencana oleh manajemen suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kompetensi pekerja karyawannya. Selanjutnya adalah balas jasa. Balas jasa ini terdapat berupa imbalan. Ya, imbalan-imbalan ini terdiri dari gaji pokok atau upah, tunjangan-tunjangan, dan juga beberapa imbalan non finansial seperti lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah upaya untuk melindungi para pekerja dari luka-luka akibat kecelakaan kerja, dan juga selanjutnya adalah hubungan industrial, yaitu hubungan kerja mencakup semua praktek yang mengimplementasikan filosofi dan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kerja. Selanjutnya adalah penelitian sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk studi terhadap sumber daya manusia yang tersedia dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Cascio tahun 1992, kegiatan-kegiatan utama dalam manajemen sumber daya manusia terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah penarikan. Penarikan ini meliputi aktivitas mengidentifikasi persyaratan jabatan dalam sebuah organisasi, menentukan jumlah orang dan keterampilan yang dibutuhkan, dan juga yang kedua adalah seleksi, yaitu proses pemilihan orang-orang yang paling baik kualifikasinya. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang meliputi kegiatan pemberian imbalan bagi para karyawan. Dan yang keempat adalah pengembangan, yaitu fungsi yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya adalah penilaian yang meliputi pengamatan dan evaluasi atas perilaku dan sikap karyawan yang relevan dengan kerjaan untuk kerjanya. Yang selanjutnya adalah penyesuaian, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar para karyawan tersebut mematuhi semua kebijakan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya adalah prinsip manajemen etis untuk menciptakan manajemen yang beretika. Manajer atau pihak manajemen perlu menetapkan sejumlah prinsip berikut. Pertama adalah pilihlah orang-orang yang tepat. Hal ini maksudnya pilihlah pekerja atau calon-calon pekerja yang tepat dan sesuai dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita menunjukkan teladan etika yang selalu tanpa celah. Yang ketiga adalah patuhi hukum yang berlaku. Yang keempat adalah katakan yang benar itu dan benar, yang salah itu salah. Yang kelima adalah hormati orang lain. Yang keenam adalah berpeganglah pada ungkapan lakukanlah sesuatu untuk orang lain sebagaimana yang engkau ingin orang lain melakukannya untukmu. Yang ketujuh adalah di atas segalanya jangan lakukan kekerasan. Jangan pernah sekalipun melakukan kontak fisik terhadap para calon anggota atau anggota yang telah berada dalam suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah praktekkan partisipasi, bukan paternalisme. Maksudnya kita harus menunjukkan bahwa kita berpartisipasi bukan hanya dalam segi teori dan juga bukan hanya sekedar memerintah terhadap anggota organisasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu bertindak ketika Anda punya kewajiban. Berikutnya, lingkungan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah kekuatan utama dari luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah mega environment dan juga yang kedua adalah task environment. Mega environment ini terdiri atas unsur teknologi, unsur ekonomi, unsur politik, unsur
politik hukum, unsur sosial budaya, unsur internasional. Tax environment yang selanjutnya adalah tax environment, terdiri atas pekerja, pemegang saham dan dewan direksi, konsumen dan klien, pesaing, pemasok, tawaran kerja, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, serikat kerja, dan media. Lingkungan internal adalah selanjutnya kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi tersebut. Menurut Mondinano tahun 1990, paling tidak ada 3 faktor internal utama yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia, yakni misi, kebijakan, dan budaya perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi atau ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi seleksi dan rekrutmen. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah kompensasi dan benefit. Yang keempat adalah manajemen kinerja. Yang kelima adalah perencanaan karir. Yang keenam adalah hubungan antar karyawan. Yang ketujuh adalah separation management. Dan yang terakhir adalah personal administration dan HRIS. Mungkin sekian prestasi dari saya, M. Rizky Nanda dengan NIM 2204126. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.